Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, so ibu-ibu, para sederek sedaya jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Saderipun semonggo kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing dalu menika alhamdulillah kula panjenengan saged nindaki salat Isya kanthi berjamaah. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedayanipun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat salam boten kusepen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi minjang akhir zaman. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kepareng ing mriki kula badhe maosaken ayat ingkang kita waos kala wau nggih menika mengenal jati diri Nabi Isa alaihi salam. Nggih. Wonten ing ayat kala wau dipun sebataken qala inni Abdullah. Nggih. Qala di sini artinya berkata. Nggih. Siapa yang berkata? Yaitu Nabi Isa. Nggih. Ini sesungguhnya aku Abdullah. Maksudnya hamba Allah. Jadi perkataan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 30 dan nanti sampai 36 di sini nggih. Dan sebetulnya masih ada ayat-ayat yang lain. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku kitab. Dia di sini Allah memberiku kitab, maksudnya kitab Injil, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi, ya, seorang nabi. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dia Allah menjadikan aku di sini Nabi Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausoni bisolati wazakati madumtu hayya. Dan dia Allah juga memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Kemudian wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan perintah berbakti kepada ibuku. Jadi maksudnya juga melaksanakan atau menunaikan bakti kepada ibuku, dan dia Allah tidak menjadikan aku di sini Nabi Isa seorang yang sombong, ya, seorang yang sombong lagi celaka. Jabar itu, jabaran itu maksudnya sombong, ya. Kemudian yang ayat 33, nggih. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ubhasu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini doanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat berikutnya, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita, itulah Isa putra Maryam
yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Mereka di sini orang-orang yang memuja Nabi Isa alaihissalam, yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, dan ini dilarang ya. Dan orang-orang musyrik termasuk orang Yahudi itu sangat merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Karena orang Yahudi itu menganggap Isa adalah anak zina. Nah, itu oke. Tapi yang kebablasan adalah Nasoro, karena Nasrani itu menjadikan Isa sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan. Nah, ini, okay. Jadi sikap berlebih-lebihan dan sikap peremehan itu dua-duanya tidak boleh. Ya. Yang boleh ya sikap seorang Muslim. Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ayat 35. Maka nalillahi ayat takhida min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Tidak patut ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani, orang-orang yang meyakini Allah itu punya anak, Tuhan itu punya anak, dibantah dengan ayat ini. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia, yakni Allah, hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian ayat yang ke-36, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Pengakuan Nabi Isa, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, maksudnya sembahlah Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Masya Allah ya. Kemudian kalau kita lihat tafsirnya ya, seperti yang terdapat di dalam kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, dijelaskan ya, surat Maryam ayat 36, yakni Dialah yang menciptakan kita, maksudnya Dia Allah yang menciptakan kita, membentuk rupa kita, mengatur kita, dan memberlakukan kepada kita takdirnya. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid. Nah, tauhid, ngajak orang, ngajak umatnya untuk mengibadahi Allah saja. Sebagaimana para nabi yang lain. Ya, para nabi dakwahnya juga dakwah tauhid. Dan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mengajak untuk menyembah dirinya. Nah, tidak mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Ya, itu yang diserukan oleh Nabi Isa. Bahkan dia Nabi Isa tadi mengajak menyembah Allah saja. Di ayat ini terdapat ikrar. Ikrar itu pengakuan itu terhadap rububiyah Allah. Allah itu yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, ya seperti itu rububiyah Allah. Dan juga terdapat ikrar pengakuan tentang uluhiyah Allah. Kalau Dia yang mengatur demikian, yang mencipta demikian, berarti yang berhak untuk diibadahi. Sehingga keberhakannya untuk diibadahi karena Dia adalah Rabbul Alamin. Jadi yang menciptakan segala sesuatu tentunya Dialah yang berhak untuk diibadahi.
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa demikian, artinya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita demikian, maka itu dapat menyampaikan kita ke dalam surga. Begitu. Oke. Kula kita mekaten Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dados boten tiding aling-aling, Al-Qur'an itu pasti benar, yang menyelisih Al-Qur'an pasti salah. Nggih. Ngaten, mugi-mugi manfaat. Kathah kirangan saestu kula nyuwun pamunten. Monggo kita tutup mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.